Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah menjelaskan mengenai bab haji dan umrah. Nah, sebelum masuk lebih dalam, jadi sebenarnya apa sih syarat haji dan umrah itu? Yang pertama, syarat haji itu adalah mampu, kemudian beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, ada bekal, kemudian aman dalam perjalanannya. Jadi saat melaksanakan haji dan umrah itu ada 7. Jadi untuk yang pertama yaitu mampu, artinya di sini mampu dalam bentuk materi, jadi tidak memaksakan. Ketika misalkan bukan berarti tidak mengusahakan, tapi kita mengusahakan untuk berangkat haji dan umrah dalam kondisi kita mampu untuk melaksanakannya. Kemudian mampu di sini juga adalah mampu dalam hal kesehatan. Jadi jangan sampai kita sedang sakit tapi kita memaksakan, karena melaksanakan haji dan umrah itu adalah sebuah aktivitas yang cukup berat, banyak sekali aktivitasnya. Jadi khawatir ketika di sana nanti kita tidak kuat, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian apa saja rukun haji? Rukun haji itu yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat untuk mulai pengerjaan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit. Ibadah ini dimulai setelah sampai di mikot. Mikot adalah batas-batas yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah mikot zamani. Ini batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu mulai bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Maksudnya, hanya pada masa itulah ibadah haji bisa dilaksanakan. Kemudian ada mikot makani. Jadi mikot makani itu batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat. Nah, mikot makani ini terbagi menjadi 6, yaitu ada bagi orang yang bermukim di Mekah, niat ihram dihitung sejak keluar dari Mekah. Kemudian, bagi orang yang berasal dari Madinah dan sekitarnya, niat ihram dimulai sejak mereka sampai di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Kemudian, bagi orang dari Syam, Mesir, dan Arab Barat, memulai ihram mereka itu ketika sampai di Juhfah. Nah, kemudian bagi orang yang datang dari Yaman dan Hijaz, ihram dimulai setelah mereka sampai di Bukit Karnal Munazir. Nah, kemudian bagi orang dari India, dari Indonesia, dan negara yang searah, memulai ihramnya itu setelah mereka berada di Bukit Yalamlam. Kemudian bagi orang yang datang dari arah Irak dan yang searah dengannya, ihramnya itu dimulai dari Zatul Yaqin. Nah, kemudian rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. Pertama, suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian. Kemudian menutup aurat. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Kemudian memulai tawaf dari arah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam yang terletak di Ka'bah, yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Nah, kemudian rukun haji yang selanjutnya itu adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Keterangannya dapat kita lihat pada Quran Surat Al-Baqarah 158. Nah, apa saja syarat-syarat sa'i itu? Yaitu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, kemudian melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Nah, lalu rukun haji yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Nah, kemudian tertib. Tertib maksudnya adalah menjalankan rukun haji secara berurutan. Jadi diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib. Jadi jangan sampai misalkan karena kita ingin kosong dulu, jadi diawali dengan tahallul, kemudian langsung ke sa'i, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus tertib sesuai urutan rukun haji. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, mengenai tawaf ada beberapa macam, yakni ada tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
Kemudian tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian ada tawaf nazar, tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar kita. Kemudian tawaf wada, tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada ini adalah tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Nah, kemudian apa saja wajib haji itu? Wajib haji yang pertama adalah ihram mulai dari mikot, kemudian bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya haji, melempar jumratul aqobah, kemudian melempar 3 jumrah yakni ada jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah. Kemudian bermalam di Mina, melaksanakan tawaf wada, dan menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan. Nah, apa saja perbuatan yang diharamkan dalam ihram itu? Pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian berjahit. Kemudian menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita. Kemudian memotong kuku, membunuh hewan buruan, memakai wangi-wangian, kemudian berhubungan suami istri atau bersetubuh ketika sedang ihram, kemudian mengadakan akad nikah, kawin atau mengawinkan, kemudian memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Nah, kemudian setelah wajib haji ada juga sunnah haji. Nah, sunnah haji ini ada beberapa sunnah. Yang pertama, cara mengajarkan haji dan umrahnya terdapat 3 macam sunnah mengajarkan haji dan umrah, yaitu sebagai berikut. Pertama, ifrad. Ifrad itu melakukan haji dulu, kemudian umrah. Nah, ada juga tamatu, mendahulukan umrah, kemudian haji. Ada juga qiran. Qiran itu adalah ibadah haji dan umrah dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian membaca talbiyah selama dalam ihram sampai melempar jumrah akobah pada hari raya haji. Kemudian berdoa setelah membaca talbiyah, berzikir waktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, masuk ke Ka'bah atau ke Baitullah. Kemudian bagaimana mengenai rukun umrah? Rukun umrah ini ada pertama ihram disertai niat, kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah, lalu sa'i atau lari kecil antara Safa dan Marwah, kemudian bersyukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Nah, bagaimana untuk wajib umrah? Nah, wajib umrah ini ada 2. Pertama, ihram dari mikot yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu mikot zamani yang dapat dilakukan sewaktu-waktu, kemudian mikot makani, yaitu seperti halnya pada tadi yang terjelaskan pada bab haji. Kemudian menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji yang telah disebutkan tadi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan bab haji dan umrah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.